Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita melanjutkan kembali dari pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan di bab berikutnya, setelah sebelumnya membahas larangan untuk memuji orang lain secara berlebihan. Jadi kita dilarang berlebihan memuji orang lain. Kata beliau berikutnya, bab pembahasan tentang kebohongan itu menghapus keberkahan. Kebohongan itu akan menghapus keberkahan. Ini yang disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan orang yang berbohong itu akan dicabut keberkahan dari dirinya. Ya. Apalagi dalam pembahasan jual beli. Kalau seseorang itu berbohong dalam masalah jual beli, maka jual belinya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan keberkahan yang dimaksud di sini bukan berarti dia tidak untung. Jelas ya? Bukan artinya tidak untung. Keberkahan maksudnya itu kebaikan tidak lama berada pada dirinya. Ya. Karena berkah itu artinya kebaikan tetap pada seseorang dan terus tumbuh dan bertambah. Bukan dalam artian yang penting untung, enggak. Karena kata Syekh Shalal Al-Fauzan, laisatil ibra bil kasrah faqad takunu katsiratul adad walakinnaha qalilatul barakah. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya untung. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya untung, tapi keberkahannya kecil. Bukan itu. Ya. Jelas ya? Kadang ada seperti itu. Untungnya banyak tapi keberkahannya sedikit. Wa qad takunu qalilatul adad walakinnaha katsiratun naf'. Kadang yang untungnya sedikit tapi besar manfaatnya. Bima wada'ahu Allahu fiha minal barakah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Kalau Allah berkahi jual beli, ya, maka pasti manfaatnya akan sangat banyak. Akan sangat banyak. Dan di sini Syekh beliau bawakan hadis dalam Bukhari Muslim, disebutkan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'an, dua orang yang melakukan jual beli, pembeli dan penjual, bil khiyar. Ya, maksudnya masih dalam pilihan dia mau beli atau tidak. Selama mereka belum berpisah, kalau penjual dan pembeli keduanya sama-sama jujur, dua-duanya ini bukan cuma penjual yang jujur, pembelinya juga harus jujur.
Jelas ya? Wa bayyana, dan dia perjelas, burika, maka akan diberkahi lahuma fi bai'ihima, diberkahi untuk mereka berdua dalam jual belinya. Dalam jual belinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi tidak boleh ada kebohongan. Kalau jujur diberkahi oleh Allah. Kalau jujur diberkahi oleh Allah, penjual maupun pembeli. Kalau penjual dia jujur, kalau dia menimbang, ya dia timbang sesuai dengan apa? Harga yang dia jual. Kalau 1 kilonya 50.000, itu yang dia timbang. Ya. Dan pembeli juga harus jujur. Jelas ya? Ada juga kadang pembeli dia bilang, ini mami uangku. Padahal masih ada di kantong sebelahnya. Jelas ya? Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau keduanya ya menutup-nutupi sesuatu, dalam artian dia berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapuslah keberkahan jual beli keduanya, sehingga harta yang didapatkan itu tidak ada berkahnya. Jelas ya? Makanya itu kadang kita jual sesuatu, ada hasilnya banyak, tapi uangnya tidak tahu kemana. Paham? Jelas ya? Kurang manfaatnya. Makanya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fahuwa muttali'un alaihima. Tidak ada segala sesuatu pun, ya tidak ada apapun yang tersembunyi dari Allah, tidak ada, mustahil. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan, apalagi dua orang yang sedang jual beli. Fa innahu ya yamhaku barakata bai'ihima, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapus keberkahan jual beli antara dua orang. Kalau dia berdusta, wa yusbihu malan mamhukal barakah, dan harta itu akan menjadi harta yang keberkahannya hilang. Wa idza muhiqat barakatul mal, kalau keberkahan dari harta kita itu hilang, lam yantafi bihi sahibuh, orang yang memilikinya tidak bisa mengambil manfaat darinya. Jelas? Dalam artian bagaimana? Orang cari harta misalnya dengan cara yang halal, yang haram, ya, atau dia cari harta dengan kedustaan, dengan kebohongan. In tasaddaqa la yuqbal min, kalau dia bersedekah tidak akan diterima. Wa in akala minhu akala haraman, kalau dia makan maka dia sama saja memakan hal yang haram. Jelas ya? Wa in tarakahu lil warasah husiba alaihi yaumal qiyamah, kalau dia tidak apa-apai uangnya, paham? Dia tidak apa-apai, dia tahu ini kalau disedekahkan tidak dapat pahala, kalau dimakan akan jadi hal yang haram, maka dia tinggalkan. Kalau dia meninggal, otomatis harta yang tertinggal jadi apa? Jadi warisan. Kalau jadi warisan itu harta yang tidak berkah tadi, husiba alaihi yaumil qiyamah, pada hari kiamat dia akan dihisab karena harta itu. Fasara zadahu ilan nar kama fil hadis, sehingga harta yang tidak berkah itu menjadi bekal dia untuk menuju ke neraka. Bukan bekal ke surga, bekal ke neraka. Ini yang disebutkan oleh Syekh, kata beliau, sebagaimana datang dalam hadis. Iya. Ketika Nabi SAW katakan, orang yang berbohong dalam jual belinya dicabut keberkahannya. Kalau dicabut keberkahannya, meskipun banyak hasilnya, tidak akan bermanfaat.
Kalau dia bersedekah, tidak akan diterima. Kalau dia makan yang haram, dia makan hal yang haram. Kalau dia tinggalkan jadi warisan, maka dia tetap akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya orang berdusta dalam muamalah, dalam jual beli, dalam bekerja. Jelas ya? Dan ini motivasi agar orang itu selalu jujur dalam apa saja. Kita jujur ya atau tidak, rezeki kita sama. Pahami itu, Pak? Kita jujur atau tidak, rezeki kita sama. Paham ya? Makanya dibahas oleh sebagian ulama, di antaranya yang menulis syarah dari akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab yang judulnya Lamiyah. Lamiyah ini syair-syair berisi akidahnya. Maka sebagian ulama Yaman ada yang menulis syarahnya, penjelasannya, dia selipkan di situ pertanyaan, apa hukumnya harta seorang pencuri? Apakah itu rezeki dari Allah? Paham ya? Kalau kita ditanya, orang mencuri uang, apakah itu rezeki dari Allah? Jawabannya tetap rezeki dari Allah. Hanya saja dia raih rezeki itu dari cara yang haram. Jelas? Itu harus dipahami. Jadi kita berusaha ya, raih dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal, apa yang menjadi rezeki kita tetap akan datang. Tetap akan datang. Yang penting seorang itu apa? Berusaha. Makanya Nabi SAW sudah berikan kaidah kepada kita, man kanatid dunya hammahu farraqallahu syamlahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutibalah. Siapa yang jadikan dunia tujuannya, maka Allah jadikan urusannya cerai-berai, hancur, tidak ada yang beres. Dan kemiskinan selalu Allah letakkan di hadapannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya sesuai takdirnya. Ini satu. Siapa yang jadikan dunia sebagai tujuan utamanya, halal, haram, jujur, bohong, pokoknya yang penting dapat harta, itu tujuannya. Kata Nabi SAW, harta yang datang kepadanya itu sesuai dengan takdirnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat itu fokusnya, tujuannya, jama'allahu amrahu, Allah satukan urusannya, dipermudah urusannya. Dia berbisnis mudah, jelas ya? Dia jual beli mudah, dia berusaha, bekerja mudah pekerjaannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, Allah letakkan kekayaan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang, mau tidak mau tetap akan datang dalam keadaan hina. Yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang cari dunia saja, tidak peduli itu jujur atau bohong, halal atau haram, maka dunia yang datang sesuai dengan takdirnya. Kemudian yang kedua, orang yang cari akhirat tapi tetap bekerja. Jelas ya? Karena Nabi katakan setelahnya apa? Jama'allahu amrahu, Allah satukan urusannya, pekerjaannya, berarti dia berusaha. Nah, yang pertama tadi, dunia itu datang sesuai takdirnya. Yang kedua, yang orang fokusnya akhirat tapi tetap kerja, kata Nabi SAW, dunia tetap datang kepadanya. Berarti sama ji, mau halal atau haram, ya, tidak akan bertambah apa yang memang sudah menjadi takdir kita. Tidak akan berubah. Kalau takdirnya segitu, ya segitu yang akan dia dapatkan. Jelas ini? Iya. Maka ini jelas sekali dari hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam.
Demikian juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, termasuk apa yang datang hadis ini sebenarnya harus dijelaskan, harus disebutkan, dan harus diingat fi suduri talabatil ilm, dalam hati seorang penuntut ilmu. Kalau dia berusaha, dia bekerja, utamakan kejujuran. Hasil itu belakangan, karena hasil tidak akan lari kemana. Jelas? Hasil itu tidak akan lari kemana. Apa yang sudah menjadi takdir akan datang. Dan beliau katakan, bal yajibu 'ala du'ati ila Allah an yadhhabu ila al-aswaq. Termasuk kewajiban juga dai-dai itu yang mendakwahi manusia itu harusnya datang ke pasar. Datang ke pasar. Apa dia bikin? Yuwaddihu lin-nasi irsyadati Rasul, menjelaskan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada. Jelas ya? Para sahabat dahulu mereka kadang sengaja masuk pasar untuk mengingatkan orang-orang di pasar, bertakbir, bertasbih, untuk menjaga kejujuran, menjaga keberkahan dalam dakwah. Atau ada sebagian sahabat sengaja datang ke pasar hanya sekedar untuk apa? Membaca doa masuk pasar. Dan itu terjadi. Jelas? Dan ini penting juga. Makanya ada sebagian dai itu subhanallah, kadang dakwah juga di pasar. Bawa satu pickup, di atasnya ada kipas angin, ada rice cooker, ada setrika, dijadikan hadiah. Dijadikan hadiah. Dia dakwah di situ. Nanti dia tanya jamaah di pasar, yang bisa jawab dikasih. Sebagian ulama luar juga ada yang seperti itu. Mereka berdakwah di pasar. Jadi tidak selamanya di mimbar. Tidak selamanya di mana? Di mimbar. Karena kadang orang dia mau kebaikan, hanya saja sudah terlalu lama tidak datang ke masjid. Jadi dia merasa aneh kalau kita duduk begini, kajian begini, meskipun rumahnya dekat, kadang dia rasa lain-lain kalau datang ke masjid duduk ikut mendengarkan. Makanya perlu kadang pendekatan yang baru. Ini yang dilakukan oleh sebagian ulama kita. Kemudian beliau jelaskan faedah lain di dalam hadis tadi. Yang pertama, subutu khiyaril majlis, fa idza ta'aqada 'alal bai' falikulli wahidin minhum al-khiyar. Bolehnya memilih kalau orang jual beli. Artinya apa? Kalau orang sementara bertemu dalam jual beli, setiap salah satu dari keduanya boleh memilih. Jadi tidak dia beli atau tidak. Paham ya? Yang menjual juga demikian. Yang menjual juga demikian. Jadi tidak ada istilah tidak boleh bertanya kalau tidak membeli. Boleh. Itu bil khiyar namanya. Ada pilihan dalam jual beli. Kadang sebagian orang bertanya memang hanya untuk apa? Dia bandingkan dulu mana lebih murah, di sini atau di sana. Dia tanya berapa harganya manggata. Oh 25. Nanti geser ke sebelah, berapa harganya manggata? 30. Kembali. Kasih 1 kilo. Jelas ya? Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Itu faedah dalam jual beli. Selama seseorang masih di situ, boleh dia memilih, dia mau ambil atau tidak. Kemudian yang kedua, al-amru bis-sidqi fil muamalah wan nahi anil kadhib.
perintah kewajiban untuk jujur dalam jual beli dan larangan dari berbohong pada jual beli itu tidak dibolehkan. Kalau ada kurangnya, ada cacatnya, sampaikan. Kita jual misalnya jual barang bekas, boleh. Ya. Kita jual HP tak, misal HP tak normal ji, kalau dipakai 1 jam 2 jam. Tapi kalau di atas 2 jam gerak-gerak sendiri layarnya. Paham? Itu disampaikan kalau ada cacatnya begini. Iya. Jelas ini? Orang yang seperti ini kalau dia jujur maka akan diberkahi jual belinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak maka keberkahan itu akan dicabut dan dia terjatuh dalam dosa besar. Terjatuh dalam dosa besar. Hartanya meskipun untungnya banyak tidak akan bermanfaat. Kalau dia bersedekah tidak diterima sedekahnya. Kalau dia makan dari harta itu haram jadinya. Ada hal yang haram dalam tubuhnya. Ya, kalau dia belanjakan pakaian jadi barang haram. Jelas ya? Demikian pula kalau dia simpan jadi warisan, dia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jadi berat, ya. Berat orang lolos dari harta haram. Kalau dia mau berhenti darinya, dia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dia kembalikan harta yang harusnya menjadi hak orang lain. Karena tidak bisa kita lari. Mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Kemudian berikutnya, disebutkan oleh Syekh di sini berkaitan dengan bab man tahallama walam yara syai'an. Iya. Kata beliau bab tentang orang yang bermimpi tapi sebenarnya dia tidak lihat apapun. Ini termasuk dari bentuk kedustaan juga, ya. Bentuk dari bentuk kedustaan juga ketika seseorang itu dia katakan saya mimpi begini dan begini, padahal sebenarnya tidak. Atau ada orang cerita saya mimpi ketemu Nabi SAW. Ditanya bagaimana ciri-cirinya Nabi SAW, ya sekalinya dia tidak tahu. Jelas ya? Ini termasuk karena mimpi itu, ya, itu memang hal yang benar. Hal yang benar. Apalagi kalau mimpi itu datang dari orang saleh. Makanya datang dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Ya, mimpinya orang saleh, ya. Hal-hal yang baik dia lihat dalam mimpinya itu termasuk salah satu dari 46 bagian kenabian. Ya, bermimpi hal yang benar. Dan disebutkan dalam hadis, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fi an-naum fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi. Ya. Kata disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya wahyu yang pertama kali yang dimulai dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar, yang baik di dalam tidurnya. Iya. Dan setiap kali hal itu terjadi, Nabi tidaklah bangun kecuali di waktu subuh. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan yang harus kita pahami, yang namanya mimpi itu tidak boleh seseorang berbohong di dalamnya. Tidak boleh seseorang berbohong di dalamnya. Banyak orang kadang dia bermimpi begini dan begini, padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau orang berbohong dalam mimpinya, sama dosanya tadi dengan berbohong, dicabut keberkahannya, ya.
bahkan jatuh dalam dosa besar, terjatuh dalam dosa besar. Apalagi orang yang bermimpi melihat Nabi SAW. Jelas ya? Atau dia bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi SAW katakan apa? Ya, jangan mau kau sholat. Itu sudah bukan itu, berarti jelas. Itu sudah aneh-aneh mimpinya, lain-lain. Iya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian berikutnya kata beliau, babu dzikri maradil qalbi wa mautihi. Bab, jadi tadi tentang dusta sudah selesai. Berikutnya kata beliau, bab penyebutan tentang penyakit hati dan matinya hati. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini banyak sekali ayat yang beliau bawakan, demikian pula hadis. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Ya, karena dalam hati mereka sudah ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Dan mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih disebabkan karena apa yang mereka dustakan. Jadi memang seperti itu. Orang tersesat itu bukan karena Allah mau sesatkan dia, mau zalimi dia, enggak. Iya. Dia tersesat karena pada dasarnya dia yang memang apa? Ya, menjauh dari hidayah. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala manusia itu menyimpang ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Jadi pada dasarnya ya bukan Allah ingin menzalimi hambanya dengan menyesatkannya, tidak. Tapi dia yang memilih itu. Fazadahumullahu marada, sehingga Allah tambah penyakit dalam hatinya. Hatinya memang sudah berpenyakit. Hatinya memang sudah berpenyakit. Kemudian Allah tambah sampai hati itu apa? Hati itu mati. Sampai hati itu mati. Dan kalau hati itu sudah mati, sudah. Ya, tidak akan ada kebaikan dari dirinya. Karena Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi, ketahuilah sungguh dalam tubuh itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka seluruh jasad akan baik, kalau dia rusak maka seluruh jasad akan rusak. Seluruh jasad maksudnya amalnya, perbuatannya, ucapannya, cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya kotor, ya, berucapnya jorok, perbuatannya tidak beres, itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya. Ya, ala wahyal qalb, itulah hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka harus dilihat ini. Kalau hati kita mati, dari situlah asalnya perbuatan buruk yang kita lakukan. Perbuatan buruk yang kita lakukan, maka harus diobati hati tersebut. Hati itu harus diobati. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Ya, kemudian hati kalian itu keras. Padahal ya telah datang Al-Quran, telah dibacakan ayat-ayat Allah, fahiya kal hijarah, tapi keras seperti apa? Batu. Au asyaddu qaswah, atau kadang lebih keras daripada batu. Iya, lebih keras daripada apa? Batu. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Termasuk juga diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakunu, dan janganlah mereka itu seperti ya orang-orang yang sebelumnya. Orang-orang yang sebelumnya diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi
ya, fatala alaihimul amad. Al-amad, ya, masa yang panjang berlalu, faqasat qulubuhum, hati mereka pun menjadi keras. Ya, berlalu lama tidak disirami hatinya, gitu. Hati itu seperti itu. Kalau lama tidak disirami, ya maksudnya lama tidak diberikan nasihat-nasihat pada diri, itu nanti akan lupa. Iya. Makanya para sahabat, ada sebagian sahabat dia datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini ketika menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nafaqa, sungguh telah menjadi orang munafik. Ya, diri saya ini sungguh telah menjadi munafik, diri saya ini." Ini datang dalam hadis, ya, dari sahabat Hanzalah dalam riwayat Imam Muslim. Dia datang, ya, dia datang. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dia tanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Ya, ada apa denganmu wahai Hanzalah? Kemudian dia berkata kepada Abu Bakar, "Nafaqu Hanzalah, saya ini jadi kayaknya saya ini munafik." Sahabat dia bilang, "Kayaknya saya ini apa? Munafik." Maka Abu Bakar mendengar itu, "Subhanallah, matakul." Ya, Maha suci Allah, apa yang kamu bilang ini? Kenapa bisa-bisanya kamu bilang dirimu apa? Munafik. Maka Hanzalah berkata, "Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya aina, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dhai'at fanusina katsiran." Kata dia, "Wahai Abu Bakar, kita kalau duduk di sampingnya Nabi SAW, Nabi sebutkan tentang surga dan neraka, itu seakan-akan kita lihat betul itu surga neraka. Ya. Tapi kalau kita sudah pergi kembali, kita main-main lagi sama istri, sama anak-anak, ya bahasanya afasnal azwaj, kita main-main sama istri-istri kita, ya, wal aulad, anak-anak kita, wad dhai'at, pokoknya urusan dunia, ya, kita jadi lupa sangat banyak. Nasina katsiran, kita lupa banyak hal. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendengar Hanzalah seperti ini, dia juga bilang, "Wallahi inna lanalqa misla hadza." Demi Allah, saya juga kayak kamu ini. Iya, Hanzalah dia bilang, "Saya jadi munafik kayaknya." Ya, Abu Bakar bilang, "Kenapa bisa? Tidak boleh itu seperti itu." Maka Hanzalah jelaskan, kalau sama Rasulullah seakan-akan apa? Dia lihat surga dan neraka. Tapi kalau sudah kembali, dia lupakan itu. Iya. Akhirnya sibuk dengan apa? Istrinya, dengan anaknya, dengan candaan duniawiyah. Maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah, saya juga begitu." Maka pada saat itu datanglah mereka berdua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah." Wahai Rasulullah, sungguh Hanzalah, diri saya ini, ya, sepertinya sudah menjadi orang munafik. Sepertinya sudah menjadi orang munafik. Maka Nabi SAW tanya, "Kenapa bisa? Wa madzak? Kenapa bisa?" Dia jelaskan hal yang sama kepada Abu Bakar. "Kami kalau di sisimu, kami ingat surga neraka, kami ingat kematian." Nah, kalau kajian begini, antum ingat itu. Iya, antum ingat itu dosa besar, berbohong apa segala macam. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, mana ada? Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, dia sampaikan, "Walladzi nafsi biyadihi illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, andaikan kualitas iman kalian
itu selalu sama seperti saat kalian berada di sisi saya. Sama kita begini ya. Kalau lagi kajian, ingat Allah, ingat Rasulnya, ya, ingat bahayanya dosa besar, ingat neraka, ya, mau beramal. Kata Nabi SAW, andaikan kalian selalu seperti itu, dimanapun, di sini, di rumah, di jalan, maka kata Nabi SAW, niscaya malaikat turun semua jabat tangan kalian. Ya, mau kalian lagi di kasur, dijabat tangan sama malaikat, atau lagi di jalan, kata Nabi SAW, dijabat tangan kalian oleh malaikat. Ya, tapi kata Nabi SAW, walakin ya Hanzalah, tapi ketahuilah wahai Hanzalah, yang namanya keimanan itu sa'atan wa sa'atan, itu bertingkat-tingkat, sedikit demi sedikit. Semakin sering itu hati, jelas ya, hati itu semakin sering kita sirami, itu akan semakin sedikit demi sedikit akan semakin membaik. Iya. Makanya biar bagaimanapun, capek bagaimanapun, tetap datang kajian, dengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Mau kita sambil sandar silahkan. Kalau ada yang mau bawa bantal silahkan. Tidak masalah. Iya, kalau kita mau duduk di kursi, ini kursiku pakai, tidak apa-apa. Iya, biar saya di bawah. Jelas ya? Yang penting kita datang, itu penting bagi hati. Sahabat saja, kata Nabi SAW, sa'atan wa sa'atan. Orang beriman, ya, tingkatan keimanannya tidak bisa langsung kayak Abu Bakar. Tidak bisa langsung tinggi, sedikit demi sedikit. Ya, kalau sudah dia dengarkan satu nasihat, ya, bertambah baik hatinya. Tambah nasihatnya, semakin baik lagi hatinya. Jelas ya? Demikianlah, ya, itulah yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka hati itu perlu kita sirami, ya. Makanya kita lihat kadang, ya, Ustadz Ubaid pernah ditanya waktu tidak tahu di Bantaeng atau di Jeneponto, ya, dia ditanya di kajian di warkop, ya, karena kan biasa dia buka tanya jawab, ya. Ditanya sama ada bapak-bapak, Ustadz, ada saya lihat ikhwah sudah lama kenal sunnah, sudah lama kenal dakwah, sudah lama ikut pengajian, tapi selalu masbuk. Iya, padahal dimaklumi orang masbuk, apalagi selalu, itu kan tanda orang munafik. Jelas ya? Tanda orang munafik, selalu dia tunda-tunda salatnya. Jelas? Padahal, ya, kalau orang yang beriman harusnya dia jaga bagaimana caranya selalu saf terdepan, bagaimana caranya selalu takbiratul ihram bersama imam. Iya, sampai ada keutamaan khusus Nabi SAW berikan. Kalau orang selalu jaga takbiratul ihram bersama imam, akan dihilangkan itu kemunafikan pada dirinya. Iya, berarti kalau orang selalu terlambat, hati-hati, tanda kemunafikan. Ya, maka Ustadz dia bilang begitu mi Pak, ya, ikhwah senior, ya, datang pi ustadznya baru disirami hatinya. Nah, nanti Ustadz Khidir datang, ya, baru datang kajian. Kalau dia bilang kalau kayak saya, dia akan bilang, ya itu Ustadz, saya dapat jiwa waktu masih mondok. Iya, jelas ya. Apalagi kayak saya. Kita mungkin di sini, ya, sudah bekerja, mungkin sudah berkeluarga. Saya mungkin belum lahir, Pak. Ya, tapi kalau ada sifat-sifat seperti ini, itulah tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan itu, ya, selalu berusaha kalau dia tidak bisa sesatkan manusia, minimal imannya tidak bertambah-tambah. Iya. Kalaupun bertambah, datang tompi ustadznya yang dia suka. Nah, atau kadang bertambah nanti tompi, ya, tiap 6 bulan tablik akbar sulsel baru. Jelas ya? Itu. Nah, itu terjadi betul. Ya, maka ini harus diperbaiki lagi dari diri kita. Kita itu menuntut ilmu bukan gaya-gayaan. Kita itu menuntut ilmu agama untuk memperbaiki hati kita, ya, memperbaiki akidah, keyakinan, amalan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya kita bergaul sama orang,
Harusnya semakin belajar semakin lembut akhlaknya, ini semakin belajar semakin kurang ajar. Jelas ya? Itu ada sebagian orang seperti itu. Iya. Padahal Nabi SAW sebutkan demikian. Kalau hati itu mau baik, memang sedikit demi sedikit diperbaiki. Iya, jangan dibiarkan begitu terus. Iya, kapan dibiarkan hati itu dalam keadaan keras, maka al-qalbu, hati itu tentunya akan semakin mengeras. Akan semakin mengeras. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini harus diingat. Al-qalbu yaksu hinama yakunu ba'idan minallah. Hati itu akan keras ketika dia jauh dari Allah. Wa ab'adul qulubi minallah al-qalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Semakin jauh dari Allah semakin keras hatinya. Iya. Dan orang belajar itu semakin dekat dia dengan Allah. Karena dengan belajar dia tahu, oh ini ayat maknanya begini. Oh ternyata ada hadis tentang ini. Ada hadis seperti ini. Oh ternyata ini hukumnya begini. Semakin kenal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semakin jauh dari Allah, semakin keras hatinya. Fahina idzin yukhtamu alaihi bi khatim. Kalau hatinya sudah sangat keras, maka hatinya akan ditutup, dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikan sulit masuk dalam hatinya. Ya, mau kita nasihati bagaimanapun tidak akan masuk dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Iya. Allah tutup hatinya. Demikian pula pendengarannya, demikian pula penglihatannya. Ghishawah walahum adzabun azim. Iya. Ada memang hal yang menutupi hatinya. Keras hatinya disebabkan dia jauh dari Allah sehingga dia pun dapat siksaan yang sangat pedih. Iya. Sebabnya apa? Sebabnya hati itu keras. Itu karena kita yang pertama kali memang apa? Tidak mau melembutkan hati kita. Kita tahu hati kita keras di sini. Iya, tapi kita biarkan begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hati orang, dada-dada mereka, absarahum, penglihatan mereka, sebagaimana awal kali didatangi oleh ayat-ayat Allah mereka tidak beriman, maka mereka pun dipalingkan dari keimanan. Jelas? Maka ini ya harus menjadi nasihat untuk kita. Kalau kita ada penyakit dalam hati, perbaiki. Ya, suka iri sama orang, ya, lihat rezekinya orang tidak senang. Iya. Kalau bahasanya masyarakat apa? Ya. Orang di tetangga yang beli kipas, kita yang tak putar. Iya, itu rezeki manusia masing-masing berbeda. Rezeki orang masing-masing apa? Berbeda. Ya, kita perhatikan diri kita. Bagaimana kita dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat atau tidak? Kalau jauh, itu menunjukkan jauhnya hati dan kerasnya hati kita. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.